Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu lanjutkan untuk klasifikasi materi yang kedua, yaitu senyawa. Pengertian senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contohnya misalnya air. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Berarti atom penyusunnya antara lain ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya, kita lihat di gambar, ini berarti jumlah atom oksigennya 1 dan jumlah atom hidrogennya ada 2, 1, 2. Ya. Contoh lain dari senyawa antara lain adalah amonia dengan rumus kimia NH3. Artinya atom penyusunnya terdiri atas 1 atom N nitrogen dan 3 atom H yaitu hidrogen. Gula pasir rumus kimianya adalah C12H22O11. Berarti atom penyusunnya terdiri atas 12 atom karbon, 22 atom hidrogen dan 11 atom oksigen. Urea CONH2 2 kali rumus kimianya, berarti atom penyusunnya C-nya karbonnya itu ada 1 atom, oksigennya ada 1 atom, kemudian nitrogennya ada 2 atom dan hidrogennya ada 4 atom. Ya. Kemudian tadi air sudah, kemudian ke garam dapur. Rumus kimianya NaCl. Berarti garam dapur atom penyusunnya terdiri 1 atom natrium dan 1 atom klor. Ya. Kemudian karbon dioksida, rumus kimianya CO2, yaitu berarti atom penyusunnya terdiri atas 1 buah atom karbon dan 2 buah atom oksigen. Kita lanjut. Sifat-sifat senyawa antara lain yaitu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Dan yang terakhir, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Ya. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah senyawa organik, di mana senyawa ini mengandung unsur karbon atau C, kecuali pada karbida, karbonat, dan oksida karbon, ini tidak ada karbonnya. Contohnya asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau C. Ya. Umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya misalnya pasir, yaitu tidak ada unsur C-nya, yaitu hanya Si dan O2. Garam meja atau garam dapur, NaCl. Ini adalah senyawa anorganik karena tidak mengandung unsur C. Kalau tadi asam cuka ada CH3COOH, ini ada unsur karbonnya, ada C-nya. Kalau garam meja, natrium klorida, NaCl, ini tidak ada unsur C atau unsur karbonnya. Klasifikasi materi yang ketiga yaitu campuran. Pengertiannya, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ciri-ciri campuran antara lain tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi yang tetap.
Dan yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Contoh campuran antara lain misalnya coklat susu, air sungai, udara, bebatuan, paduan logam, garam-garam beriodium, dan lain sebagainya. Dan campuran dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen mempunyai ciri tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Dan ciri yang kedua, bening dan tembus cahaya, kemudian tidak ada endapan saat didiamkan, dan zat-zat penyusun tercampur dengan sempurna. Campuran homogen sering juga disebut dengan larutan. Contohnya misalnya campuran air dengan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup. Ini adalah termasuk contoh campuran homogen. Campuran yang sama. Kemudian yang kedua, campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Kemudian keruh dan tidak tembus cahaya, tidak terdapat endapan saat didiamkan, dan pencampurannya tidak merata. Campuran heterogen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah suspensi dengan ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Contohnya adalah pasir dalam air. Kemudian yang kedua adalah koloid, mempunyai ukuran partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Contoh campuran heterogen yang bersifat koloid misalnya ada susu, darah, dan asap. Ya, lanjut, ini gambar larutan, yaitu dia terdiri atas ada zat terlarut misalnya gula, ya, butiran gula pasir, dan zat pelarutnya adalah air. Jika dilarutkan bersama-sama menjadi larutan gula yang partikel zat antara yang terlarut dengan pelarutnya tidak bisa dibedakan secara nyata. Ya, kita sebut sebagai campuran homogen atau larutan. Larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari bisa dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, ataupun garam. Kita lihat perbedaan antara larutan asam, basa, dan garam. Ya, untuk asam bersifat asam, berrasa asam, ya, rasanya asam, bersifat korosif, kemudian dapat memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan ion H positif saat dilarutkan dalam air, kemudian memiliki pH kurang dari 7. Contoh larutan asam misalnya ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Kemudian basa, ya, berasa pahit, kemudian bersifat licin, kemudian dapat membirukan kertas lakmus biru, menghasilkan ion OH negatif OH- saat dilarutkan dalam air, memiliki pH lebih dari 7. Contohnya ada NaOH, KOH, dan MgOH 2 kali. Kemudian larutan yang ketiga adalah garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya ada NaCl, garam dapur, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Sifat garam bermacam-macam, yaitu ada garam yang bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7, dan bersifat basa, garam basa jika pH-nya lebih dari 7. Dan ada garam yang netral, yaitu jika pH-nya sama dengan 7. Ya. Untuk senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Bagaimana senyawa garam ini bisa terbentuk?
terbentuk yaitu dengan melalui reaksi netralisasi, yaitu reaksi yang menghasilkan garam dan air. Itu reaksi dari asam yang berupa HCl dan basanya NaOH, maka akan membentuk garam dapur yaitu NaCl dan tambahannya adalah menghasilkan air yaitu H2O. Ya, reaksi ini disebut reaksi netralisasi atau reaksi yang netral. Berikut indikator asam basa. Pengertiannya, indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Ada beberapa indikator basa, antara lain ada yang indikator alami. Ya, indikator alami asam basa ini berasal dari tanaman atau hewan alamiah yang sering digunakan, misalnya ada kunyit, kemudian ada bunga sepatu, kemudian ada kol ungu, ada bunga bugenvil. Ini bisa digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Kemudian indikator buatan, contohnya ada metil merah dan fenolvalin. Ya. Kemudian ada indikator universal, ini yang paling sering digunakan, contohnya adalah kertas lakmus. Ada dua, ada kertas lakmus biru dan ada kertas lakmus merah. Ya. Kemudian ada pH meter, ini juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.